Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regista Bibi Ginting dengan NIM 2403028. Saya akan menjelaskan laporan praktikum saya tentang morfologi tanaman kelapa sawit botani umum. Dengan dosen pengampu Sarmiati MPD PhD. Baik, saya akan mulai. Latar belakang. Tanaman kelapa sawit atau nama lainnya itu Aelaeis guineacis Jack merupakan salah satu komoditas unggulan di Indonesia yang berperan penting dalam sektor perkebunan dan perekonomian nasional. Kelapa sawit dikenal sebagai tanaman penghasil minyak nabati yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan banyak digunakan dalam industri pangan, kosmetik, hingga bahan bakar nabati. Pemahaman mengenai morfologi tanaman kelapa sawit sangat penting dalam dunia pertanian dan perkebunan, khususnya untuk kegiatan budidaya, pemuliaan, serta pengelolaan tanaman. Melalui pengamatan morfologi, kita dapat mengenali bagian-bagian penting seperti akar, batang, daun, bunga, dan buah, serta memahami ciri-ciri khas dari setiap fase pertumbuhan tanaman tersebut. Praktikum ini bertujuan memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam mengamati, mengenali, dan mendeskripsikan struktur morfologi tanaman kelapa sawit secara sistematis. Dengan pemahaman yang baik tentang morfologi, diharapkan mahasiswa mampu menyerapkan pengetahuan tersebut ini dalam kegiatan praktik di lapangan seperti identifikasi varietas unggul, pengamatan tumbuhan, serta deteksi awal terhadap gangguan atau penyakit tanaman. Selanjutnya itu ada tujuan praktikumnya. Pertama itu mengamati dan mendeskripsikan bagian-bagian morfologi utama tanaman kelapa sawit secara sistematis dan ilmiah. Kedua, mengenali struktur dan fungsi morfologi akar kelapa sawit termasuk jenis dan sebaran sistem perakarannya. Ketiga tuh mengidentifikasi bentuk dan struktur batang kelapa sawit serta pertumbuhannya seiring usia tanaman. Keempat, mempelajari karakteristik daun dan pelepah, termasuk susunan, ukuran, dan tekstur permukaannya. Yang kelima itu mengamati morfologi bunga jantan dan betina serta memahami sistem reproduksi tanaman kelapa sawit. Yang keenam itu mengidentifikasi struktur buah kelapa sawit meliputi eksokarp, mesokarp, endokarp, dan biji. Ketujuh, melatih keterampilan observasi, dokumentasi, dan pengambilan data morfologis di lapangan secara akurat. Selanjutnya tuh ada video dokumentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regista Bibi Ginting dengan NIM 2403008. Maka saya akan menjelaskan pelepah dan daun sawit. Pelepah sawit adalah bagian tangkai besar yang menopang helaian daun. Bentuknya memanjang, kaku, dan berseret dengan permukaan ujungnya itu agak berduri di setiap bagian tepi. Itunya pelepahnya. Ujung bawah pelepah menempel kuat semacam seludang. Seludangnya, ini pelepahnya. Jadi kalau orang panen itu kuning, jadi dipotong minyak pelepahnya sampai ada seludang putihnya. Terus selanjutnya itu ada daun sawit. Daun sawit itu berbentuk majemuk menyirip, yaitu tersusun dari banyak ada daun yang tersusun berpasangan
ada kiri dan kanan, pasangan dia di sepanjang pelepah. Sekian video menjelaskan penjelasan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya tuh ada hasil praktikumnya. Pertama tuh ada batang. Selanjutnya tuh ada daun kelapa sawit. Selanjutnya tuh ada bunga jantan dan bunga betinanya. Selanjutnya itu ada buah kelapa sawit. Selanjutnya tuh ada tentang akar kelapa sawitnya, yaitu akarnya akar serabut atau fibrous root. Selanjutnya tuh ada kesimpulannya. Yang pertama itu ada pengamatan morfologi secara sistematis dan ilmiah. Praktikum berhasil memberikan pemahaman menyeluruh mengenai morfologi kelapa sawit melalui pendekatan observasi langsung, sehingga mahasiswa mampu mengenali bagian-bagian tanaman secara akurat dan ilmiah. Yang kedua itu struktur dan fungsi akar kelapa sawit. Akar kelapa sawit yang bertipe serabut memiliki sistem perakaran yang luas dan dangkal, berfungsi penting dalam penyerapan air dan unsur hara, serta memberikan stabilan pada tanaman. Yang ketiga itu ada bentuk dan struktur batang kelapa sawit. Batang kelapa sawit tumbuh tegak dan silindris, tidak bercabang, dengan bekas pelepah yang tersusun spiral. Pertumbuhan batang sejalan dengan usia dan merupakan penopang utama tajuk dan tandan buah. 4 karakteristik daun dan pelepah. Daun kelapa sawit berbentuk majemuk menyerap dengan pelepah keras dan duri. Daun ini berperan dalam fotosintesis, sedangkan pelepah berfungsi sebagai menopang daun dan melindungi batang muda. Kelima itu ada morfologi bunga jantan dan betina. Tanaman kelapa sawit memiliki bunga jantan dan betina dalam satu individu monoecious. Keduanya memiliki struktur berbeda dan proses penyembuhan memegang peran penting dalam pembentukan buah. Keenam tuh struktur buah kelapa sawit. Buah kelapa sawit bertipe drupe dan terdiri atas 3 lapisan utama: exocarp, mesocarp, endocarp. Mesocarp dan bijinya itu merupakan sumber utama minyak sawit dan inti sawitnya. Ketujuh itu ada keterampilan observasi dan dokumentasi. Praktikum ini melatih mahasiswa untuk lebih teliti dalam mengamati dan mendokumentasi data morfologis tanaman serta mengasah kemampuan analisis lapangan secara langsung dan sistematis. Baiklah, sekian penjelasan laporan praktikum saya. Sekian, lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.